Ya, Komjen Rudi resmi menggantikan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Memang beberapa minggu ini dan sejak aksi demo kemarin, nama Kapolri disebut-sebut akan diganti. Kemudian istana membentuk komite reformasi dan bahkan ada ketuanya juga. Dan Polri pun membentuk komite reformasi juga yang sama. Namun nama Listio Sigit terus beredar akan diganti, namun sampai sekarang nama-nama reformasinya belum disebut dan Kapolrinya masih Listio Sigit. Terus ada informasi bahwa beliau diganti. Nah, ini informasi ada di mana, Bang? nah ini ada akun Facebook namanya Hari Jos ya, nggak tahu ini akun beneran apa enggak gitu ya. Jadi ada semacam konten dalam bentuk video. Kontennya di video Hari Jos ini udah dihapus kalau tadi barusan saya lihat. Oh, udah dihapus ya? Udah dihapus. Tapi sebelumnya narasinya kira-kira begini. Berita terbaru, Listio Sigit resmi diganti Komjen Rudi. 200 organisasi sipil setuju bertanda tangan untuk kemunduran Listio Sigit dari Kapolri RI. Masyarakat berbondong-bondong mengucapkan selamat bekerja untuk Komjen Rudi dan mendoakan Komjen Rudi sehat selalu. Nah, ini informasi yang tidak ada sumbernya. Kalau saya coba cari, belum ada sumber resmi ya, apakah itu dari sekretariat kabinet atau dari juru bicara presiden atau dari Mensesnek ya, dari Mensesnek ataupun dari DPR misalnya, karena kan harus mendapat persetujuan DPR juga gitu ya. Nah, nggak ada satupun informasi di lembaga resmi itu yang mengeluarkan statement itu gitu ya, pergantian dari Kapolri itu belum ada. Nah, kemudian di sini disebutin 200 organisasi sipil setuju. Apa urusannya? Mau 1000 organisasi sipil yang setuju nggak akan mengubah apa-apa ya? Nggak mengubah apa-apa. Karena yang menunjuk Kapolri itu adalah presiden. Dan persetujuan DPR, DPR gitu ya. Bukan 200 ataupun 2000 organisasi sipil. NGO ya. Jadi ini perlu kita ketahui, ada kewenangan presiden yang itu memang tidak bisa didesak oleh sipil, kecuali kemudian permintaan organisasi sipil ini didesaknya kepada presiden atau kepada ke DPR. Jadi NGO organisasi sipil ini yang mendesak presiden agar Listio diganti. Tapi mereka tidak bisa menurunkan Kapolri begitu saja karena presiden yang punya hak ya sebenarnya. Dan kemudian kan Listio itu sudah menyatakan kalau presiden sudah tidak berkenan silakan diganti gitu. Udah ada pernyataan itu. Nah, apakah presiden akan mengganti Listio Sigit? Ya, kita tidak tahu kan apakah ada perdebatan itu di internal di tim presiden atau di DPR. Ya, kita nggak paham juga ya. Kalau itu bocor informasinya, ya harus ada konfirmasi juga. Bener. Misalkan ada desas-desus nih keluar gitu ya, ya media nggak bisa tiba-tiba langsung nulis juga gitu. Kita harus konfirmasi ke misalkan ke Teddy dulu ataupun dari juru bicara ataupun dari DPR. Dan sampai saat ini clear belum ada informasi pergantian dari Kapolri Listio Sigit. Oleh siapapun. Begitu, benar. Ini ada di Facebook. Di Facebook ya. Ini Facebook memang lagi rame ini dan Iya, Humas Polri juga meralat itu juga, mendibang juga. Mendibang itu juga. Hoax. Ini penting. Sebenarnya mungkin buat kita yang ada di kota ya, atau yang tiap hari update berita, ini nggak mungkin orang percaya. Cuman jangan salah. Kadang hoax yang sebenar-benarnya hoax saja masih banyak orang yang percaya, Mil. Gitu. Masih banyak orang percaya. Contohnya ibu saya deh, gitu. Karena suka ngirim informasi, Mas ini hati-hati Mas, bentar lagi akan ada kekeringan ekstrim, siapin makanan segala macem. Saya bilang, Bu, ini cuman orang yang nakut-nakutin kita, nggak usah dipercaya. Jangan lupa beli makanan, beli ini, stok makanan. Padahal BMKG segala macam tidak pernah bahwa tahun 2027 akan ada suhu panas ekstrim, gitu. Jadi kalau dalam kerja jurnalisme, Bang, walaupun ada informasi itu keluar gitu ya, harus ada usaha narasi penyeimbang.
Misalkan keluar dari katakanlah dari BMKG, lembaga penelitian, nggak usah BMKG dulu nih, misalkan keluar dari riset, lembaga riset ya, lembaga riset, bisa dari kampus ataupun dari akademisi, peneliti. Nah kita harus konfirmasi benar nggak Anda mengeluarkan statement ini. ya, konfirmasi dan verifikasi, itu verifikasi ya, Iya. ke yang bersangkutan. Kemudian kita harus konfirmasi juga ke lembaga otoritas gitu ya, Yang tiap hari ngurusin ya, cuaca. dan memberikan narasi tanding lah gitu ya. Jadi cover both side-nya dalam jurnalisme itu harus dilakukan. Nggak bisa kita makan mentah-mentah, Iya. kemudian kita sampaikan, apalagi informasi yang dampak kepada publiknya sangat besar. Jadi ketika dapat screenshot menyebutkan sesuatu informasi yang menyeramkan, cari beritanya. Kalau beritanya juga sepihak, ragukan dulu. Iya, iya. Harus ada, biasanya ini- berita itu harus ada narasi penyeimbang. Ini juga otokritik buat kita juga ya, Nil ya. Yes. Kadang di era digital, persaingan algoritma, begitu ada informasi dari lembaga swasta, NGO tentang satu hal yang besar pada publik, kita langsung naikin aja. Urusan konfirmasi, klarifikasi itu urusan nanti gitu. Nanti kita naikin di babak berikutnya. Belum tentu orang yang baca atau nonton atau dengar informasi